sekalian. Saya doakan kalian selalu sehat, selalu rajin belajar, selalu semangat, dan selalu bahagia. Karena bahagia adalah salah satu wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siswa MTS Negeri 4 Banyuwangi, saya wajibkan untuk menulis komentar dengan nama, kelas, dan nomor absen supaya saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Kalian juga bisa like dan subscribe ya. Di video ini kita masih membahas tentang teks berita, yaitu pada bagian struktur dan pola pengembangan teks berita. Saya harap setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak bisa paham tentang susunan berita, kemudian informasi terpenting, mulai dari yang terpenting hingga yang tidak terlalu penting itu ada di mana. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita bahas satu persatu struktur teks berita, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan struktur. Jadi struktur adalah urutan atau susunan dari teks berita, mulai dari yang awal hingga yang paling akhir. Jadi kalau struktur itu letaknya tidak boleh dibuat bolak-balik gitu ya, harus yang pertama dulu baru runtut hingga yang terakhir. Beda dengan unsur berita yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau unsur berita itu letaknya bisa dibolak-balik, bisa how dulu, bisa what dulu, atau bisa when dulu gitu ya. Jadi kalau struktur itu berbeda, struktur harus runtut, kita harus kronologis. Mari kita bahas satu persatu struktur dari teks berita. Struktur yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita ini bisa dikatakan juga sebagai pembuka sebuah berita. Nah, isinya adalah penjelasan singkat tentang berita secara keseluruhan, ya. Jadi bukan berarti orientasi berita itu mencakup keseluruhan informasi, tapi mewakili gitu. Jadi dengan membaca orientasi berita, pembaca itu akan semakin tertarik untuk melanjutkan ke isi berita seluruhnya gitu. Struktur teks berita yang kedua adalah peristiwa. Di dalam peristiwa berisi tentang kronologi kejadian atau urutan kejadian beritanya gitu. Jadi dijelaskan secara lengkap bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam berita tersebut. Struktur yang ketiga adalah sumber berita. Nah, sumber berita ini adalah tempat atau orang diperolehnya informasi yang dimuat di dalam berita tersebut. Nah, jadi ada yang salah mengartikan bahwa sumber berita itu adalah sumber diperolehnya teks berita, bukan seperti itu ya. Misalnya sumbernya liputan6.com, kemudian kompas.com atau yang lainnya, bukan seperti itu. Tapi sumber berita ini adalah sumber informasi yang peristiwa, sumber informasi atau sumber peristiwa yang dimuat di dalam berita tersebut. Misalnya kalau biasanya orang yang terlibat di dalam peristiwa atau saksi mata yang menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi seperti itu ya, silakan dipahami. Di dalam teks berita, kalian juga akan mengenal istilah piramida terbalik gitu. Jadi piramida terbalik itu adalah pola pengembangan berita yang digunakan ditinjau dari penting atau tidaknya informasi yang disampaikan. Maksudnya seperti ini. Jadi informasi di dalam teks berita disusun dari informasi yang paling penting atau yang terpenting terlebih dahulu, kemudian mengerucut ke bawah, mulai dari yang terpenting, kemudian penting, kurang penting, dan seterusnya itu tidak terlalu penting gitu. Sampai di sini silakan dipahami. Nah, kalian bisa lihat gambar piramida, pola piramida terbalik berikut ini. Jadi judul itu tidak termasuk pada pola pengembangan, judul terpisah ya. Jadi kemudian setelah judul itu adalah informasi yang sangat penting
bisa dikatakan juga sebagai teras berita atau lead. Jadi teras berita itu masuk pada struktur orientasi berita, ya. Jadi penjelasan singkat tentang berita secara keseluruhan. Kemudian setelah teras berita ada tubuh berita. Tubuh berita ini masuk pada peristiwa. Jadi peristiwa berita ini penting, ya. Kalau lead tadi sangat penting, kemudian lead atau teras berita tadi sangat penting, tubuh itu juga penting. Jadi urutannya setelah teras berita, baru kemudian tubuh berita. Nah, yang terakhir itu adalah tubuh lanjutan, bisa juga dikatakan sebagai ekor berita atau kaki berita. Istilahnya bisa macam-macam. Intinya semakin mengerut ke bawah, maksudnya semakin berita itu semakin panjang gitu ya, semakin panjang berita, maka informasi yang disampaikan itu semakin tidak terlalu penting, karena yang penting sudah disampaikan di awal gitu. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh teks berita berikut ini. Berikut ini contoh berita yang kita analisis strukturnya. Judulnya kereta anjlok. Saya bacakan dulu keseluruhan beritanya, didengarkan, disimak baik-baik. Kereta anjlok dengan nomor KA 2473 rute Manggarai Bukit Duri terjadi di antara stasiun Manggarai Sudirman Rabu sekitar pukul 15.16 WIB. Akibatnya sejumlah perjalanan terganggu. Kereta relasi Bogor ke Tanah Abang dan Jatinegara dan sebaliknya untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan. Kereta relasi Bogor dan Bekasi menuju Jakarta Kota sebagian hanya dapat beroperasi sampai Manggarai dan sebagian tetap melanjutkan perjalanan sampai Jakarta Kota. Bagi pengguna jasa yang tidak dapat menunggu dapat melakukan pengembalian tiket pada loket stasiun dan diimbau untuk menggunakan moda transportasi lain, kata Humas PT KCC Eva Khairunisa melalui keterangan tertulis yang diterima liputan6.com. Dia juga meminta penumpang memerhatikan keselamatan dengan tidak memaksakan diri naik ke kereta apabila kereta sudah penuh sesak. Mohon dapat menunggu perjalanan selanjutnya, ujar Eva. Mari kita analisis sesuai dengan strukturnya. Jadi struktur yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi adalah pembuka atau penjelasan singkat tentang keseluruhan berita. Di sini orientasi ada di paragraf pertama. Kereta anjlok dengan nomor KA 2473 rute Manggarai Bukit Duri terjadi di antara stasiun Manggarai Sudirman Rabu sekitar pukul 15.16 WIB. Akibatnya sejumlah perjalanan terganggu. Nah, di situ kita bisa tahu apa yang terjadi, kemudian kapan dan di mana gitu ya. Karena paragraf pertama adalah orientasi, jadi menjelaskan secara singkat berita yang hendak disampaikan. Kemudian disusul dengan struktur berikutnya, yaitu peristiwa. Peristiwa ini menjelaskan lebih lengkapnya kronologi kejadian atau peristiwa yang terjadi gitu ya. Jadi setelah orientasi itu peristiwa. Jadi setelah paragraf pertama berarti paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu masuk pada peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah sumber berita. Di sini sumber berita sesuai dengan pengertiannya adalah orang yang memberikan informasi terjadinya peristiwa, bisa saksi, bisa juga orang yang terlibat langsung. Di sini siapa sumber beritanya? Yaitu Humas PT KCC Eva Khairunisa. Nah, hati-hati di sini ada liputan6.com ya. Liputan6.com itu bukan sumber berita, tetapi sumber kutipan berita ya. Jadi teks berita ini itu diambil di laman liputan6.com gitu ya. Ingat-ingat, jadi sumber berita itu bisa tempat atau orang sebagai pemberi informasi peristiwa yang terjadi. Kita akan bahas contoh berita yang kedua sesuai dengan pola pengembangannya.
Teks berita ini saya ambil dari surat kabar, jadi penggalan surat kabar yang saya cari di internet. Judulnya mobil tangki meledak. Karena tulisannya terlalu kecil, jadi kita simak gambarnya saja ya. Kalian perhatikan gambarnya, dipahami penjelasan dari saya. Di situ ada tulisan yang lebih besar dari tulisan yang lain selain setelah judul ya. Bacanya, isinya Semarang, Kompas, truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak di garasi PT Dharma Sentana Putra, kawasan industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu dini hari. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Nah, jadi tulisan yang lebih besar dari yang lain ini itu masuk pada orientasi berita, berisi penjelasan singkat berita secara keseluruhan. Ditinjau dari pola pengembangan berita sesuai dengan segitiga terbalik, maka orientasi berita itu menduduki posisi yang paling penting. Artinya orientasi berita disamakan dengan teras berita atau lead ya, sesuai dengan penting tidak pentingnya, penting atau kurang pentingnya informasi, bukan struktur ya. Kalau struktur ini masuk pada orientasi berita, tapi kalau pola pengembangan ini masuk pada teras berita atau lead. Nah, kemudian setelah struktur tadi diikuti dengan peristiwa. Nah, jadi setelah orientasi disusul dengan peristiwa, diikuti dengan peristiwa yang berisi penjelasan lengkap tentang berita. Nah, berarti seluruhnya ini adalah peristiwa. Ini peristiwa semuanya. Kemudian ada sumber berita. Sumber beritanya dicari di situ. Ada Khairon 50 tahun, warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu pukul 1.30 saat warga tertidur. Berarti di sini sumber beritanya sebagai saksi mata terjadinya peristiwa tersebut gitu ya. Yang lain juga ada warga Kelurahan Terboyo Wetan Abdul Turmudi 56 juga mendengar suara ledakan. Berarti saksi juga. Nah, itu namanya sumber berita. Bukan di mana berita ini dimuat, tetapi siapa yang memberikan informasi tentang peristiwa. Itulah sumber berita. Ditinjau dari penting atau kurang pentingnya informasi, dilihat di gambar ini. Nah, berarti yang sebelum leher belum bisa disimpulkan, ini namanya leher berita ya, belum bisa disimpulkan. Di atasnya itu adalah tubuh berita, kedudukannya penting gitu ya. Setelah sangat penting adalah penting, sangat penting tadi itu adalah teras berita, kemudian mengerucut ke bawah ke penting yaitu tubuh berita, diikuti dengan ekor berita atau kaki berita. Di sini setelah belum bisa disimpulkan itu adalah ekor berita. Jadi belum bisa disimpulkan ini dinamakan juga dengan leher berita. Jadi yang menghubungkan antara tubuh dengan kakinya. Disimak dari gambarnya saja ya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa cari koran, membacanya secara langsung, menemukan sendiri mana orientasi berita, kemudian peristiwa, sumber berita, kemudian pola pengembangannya itu dari terpenting hingga yang tidak terlalu penting sesuai dengan piramida terbalik gitu ya. Kalau di teks dalam koran itu menganalisisnya mudah karena biasanya orientasi berita atau teras berita tulisannya dibedakan gitu ya, ukuran tulisannya berbeda dengan peristiwanya atau berita jalan berita secara keseluruhan seperti yang di contoh yang saya bahas ini. Silakan dipahami pembahasan contoh 2 teks berita barusan. Jika ada pertanyaan silakan ajukan via WA.
Nah, itu tadi pembahasan teks berita mulai dari struktur dan pola pengembangannya. Silahkan dipahami. Bagi yang kurang paham atau masih bingung dengan penjelasan saya, anak-anak bisa bertanya langsung via WA yang kalian miliki. Dan untuk tugas pada hari ini, anak-anak silakan lihat di deskripsi video. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu supaya bisa segera saya nilai agar tidak bertumpuk dengan kelas-kelas yang lain gitu ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di video ini. Silakan dipahami. Semoga kalian selalu sehat. Mari kita berdoa bersama COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bersekolah lagi, beraktivitas seperti biasa. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.